Tim Jejaring Keamanan Pangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur kembali menggelar inspeksi mendadak ke PD Pasar Jaya Kramat Jati. Sidak dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sofyan Tahir, guna pengawasan keamanan pangan dan kestabilan harga bahan pokok. Tim yang terdiri dari gabungan petugas Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Timur, Sudin Kesehatan Jakarta Timur, dan BP POM melakukan penyisiran terhadap beberapa komoditi yang dipantau, diantaranya daging, ikan, telur, minyak, sayur, bawang, serta makanan olahan di PD Pasar Jaya Kramat Jati. Sofyan mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kestabilan harga pangan di pasar. Selain itu, sidak ini sebagai bentuk pengawasan keamanan bahan pangan yang dijual di Pasar Jaya Kramat Jati. Menurutnya, mengenai harga keseluruhan masih stabil. Hanya saja ada kenaikan harga bawang putih yang mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Dirinya menjelaskan, selain meninjau kestabilan harga bahan pokok, dirinya bersama tim ketahanan pangan melakukan pengawasan keamanan pangan. Sedikitnya sebanyak 22 sampel bahan pangan yang diuji di laboratorium. Petugas akan menindak tegas jika terbukti ada kandungan zat berbahaya pada bahan pangan tersebut. Yang pertama, ini secara rutin kita lakukan pemerintah DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Timur, beserta instansi terkait. Secara rutin tiap minggu kita melakukan evaluasi fluktuasi harga di pasar dan juga kandungan bahan yang artinya tidak yang dapat merugikan masyarakat tentunya, dengan yang bahan-bahan yang zat-zat yang akan merusak kesehatan masyarakat ke depan. Yang pertama, tadi kita sudah lakukan evaluasi bahwa ada tingkat kenaikan antara 10-20%. Terutama yang masih bertahan naik itu adalah bawang putih. Bawang merah sekitar 1 kilonya dari lebih kurang ada naiknya sekitar ada 5.000 perak ya, 40 dari 40 jadi 45. Terus telur untuk telur ayam itu dari 19 jadi 23 seperti itu. Telur asin juga dari 18, telur bebek ya dari 18 jadi 22. 2000 ada 1.800 jadi 2.200 seperti itu ya. Yang masih stabil seperti daging masih ya. Kalau daging lokal itu masih stabil di harga 120, daging impor itu sekitar 90-95 seperti itu. Kalau ini kita masih lihat normatif ya. Tapi kalau nanti sampai kayak daging impor bisa naik sampai 170 itu pemerintah akan melakukan intervensi operasi pasar seperti itu. Ya, kita akan lakukan itu, setiap saat kita akan lakukan pantauan ya. Kalau kaitan dengan kenaikan harga, saya tadi coba gali informasi itu. Sebenarnya kendala pada distribusi ya. Karena tertahan distribusinya sehingga membuat harga-harga itu naik sedikit ya. Kalau mungkin distribusinya lancar, ya itu akan stabil harganya. Jadi beberapa produk unggulan seperti ini, daging dan telur dan sebagainya tadi itu cuma kendala di distribusi ya, bukan karena langkanya bahan, tidak, karena distribusi telat masuk sehingga asumsi masyarakat bawah seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jadi sudah sampling tadi dan uji makanan yang sudah disampling tadi semuanya diduga mengandung berbahaya. Ternyata memang dari 49 sampel sudah diketahui ada 6 sampel yang mengandung berbahaya. Antara lain yaitu mie kuning tadi ditemukan mengandung formalin, kemudian kerupuk gendar ada mengandung boraks, kemudian ada ikan asin jambal itu juga formalin ya, mengandung formalin. Samping itu juga ada kerupuk merah rodamin. Ya, jadi masih ditemukan beberapa bahan berbahaya yang ada dalam makanan yang masih dijual di pasar ini. Tentu saja akan bersama nanti akan memberikan suatu sanksi. Mungkin tahap pertama memang pembinaan terhadap temuan-temuan tadi. Nah, tahap selanjutnya mungkin apabila ditemukan kembali ada sanksi lain yang mungkin akan ditentukan lebih lanjut lagi. Apakah itu mungkin tidak boleh menjual makanan tersebut, ataukah sama sekali mungkin tidak boleh berjualan kalau memang sudah bandel ya, sudah ibarat tidak bisa dibina, ya ibarat dibinasakan ya, artinya tidak boleh lagi berjualan karena memang itu membahayakan masyarakat. Jadi begini, untuk kegiatan pemeriksaan sampel hari ini khusus hari ini ada 6 lokasi di Pasar Kramat Jati, kemudian Pasar Cibubur, Pasar Makassar, Pasar Cijantung, Pasar Jambul dan Pasar Ciracas. Itu untuk produk-produk pangan yang segar
seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Kita periksa masing-masing pasar itu, kita ambil masing-masing komoditi 63 sampel. Dari pertanian 63 sampel, dari perikanan 63 sampel, dan dari peternakan 63 sampel. Nah, hasil sementara yang ada di Pasar Kramat Jati pada hari ini untuk produk peternakan seperti daging ayam dan usus itu alhamdulillah negatif formalin. Kemudian juga begitu untuk teri Medan, teri nasi, kemudian ikan cumi, hari ini juga kita ambil dalam kondisi negatif formalin. Nah, kita tinggal menunggu dari pertanian. Dari pertanian ada beberapa sampel memang agak lama karena beberapa jenis juga kita periksa di situ. Tanggapan saya sih ya bagus ya, karena kan memang masyarakat di sini memang harus waspada gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kayak gini, kita jadi lebih tahu makanan mana yang bagus dan baik untuk dicerna. Dari Kecamatan Kramat Jati, Tim Timur Jakarta Goedi melaporkan.